Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Fernando Silitonga dengan NIM 12S23002. Perkenalkan Pak, nama saya Andre Jonathan Nathan Nenggolan, NIM 12S23017. Di sini kami per 16. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kuis yang di mana itu judulnya reverted. Nah, di sini ada reverting pada situasi tertentu suatu asrama perlu untuk dikosongkan, misal untuk keperluan renovasi, persiapan fasilitas karantina dan sebagainya. Mahasiswa penghuni asrama tersebut kemudian akan direalokasi ulang ke asrama lainnya. Untuk keperluan ini, kembangkan sebuah fitur yang memampukan student dorm untuk mengosongkan suatu asrama. Untuk saat ini, mahasiswa yang menghuni asrama tersebut akan di-set, assign, sampai nantinya direlokasi kembali. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Nah, ini adalah formatnya, dorm, empty, dan di sini nama dormitorinya. Perintah dia tidak memberikan keluaran apapun ke standar outputnya. Nah, Nah, ini nanti output yang diharapkan dari input yang diberikan. Kita langsung aja ke code-nya. Di sini ada libs atau library, yaitu eh, di sini ada include dorm H karena ini menginclude header dari dormitory tersebut. Kemudian mendefinisikan fungsi untuk membuat untuk memasukkan dormitory atau asrama. Kemudian struktur create dorm itu untuk membuat dormitory. Structure dorm itu inisialisasi variabel structure dorm. Sering copy dormitory name itu mengcopy nama ke dalam structure dormitory. Kemudian sama dormitory capacity yaitu membuat eh, kapasitas dari dormitory menggunakan value value tertentu. Kemudian eh, dormitory gender itu em, mengatur dormitory eh, sesuai dengan gender. Kemudian residence name itu menginisialisasi penghuni penghuni yang berada di asrama sekarang. Kemudian return D itu return eh, dormitory yang terbaru. Kemudian eh, define a function mendefinisikan fungsi untuk memprint eh, dasar dari informasi asrama. Menggunakan void print dorm, structure dorm, pointer dorm, integer count, eh, lalu menggunakan fungsi for integer i sama dengan 0, i kurang dari count, i plus plus, yaitu melooping eh, yang masuk dormitory yang masuk. Kemudian ya if dorm i gender sama dengan male, maka mengeprint eh, dormitory name dan dormitory capacity sesuai dengan gendernya. Jika female sama juga mengeprint nama dan kapasitas dari dormitory tersebut. Kemudian mendefinisikan a function to print detail untuk mengeprint detail dari informasi eh, termasuk eh, penghuni yang sekarang. Kemudian void print dorm detail itu mengeprint detail dari dormitory tersebut menggunakan for loopingan for integer i sama dengan 0, i kurang dari count, i plus plus. Kemudian mengecek gender dan mengeprint semua detail termasuk eh, berapa penghuni sekarang. Jika gendernya sama dengan male, maka akan mengeprint nama, kapasitas, dan dormitory sesuai dengan gendernya, dan juga sama seperti female, maka akan mengeprint sesuai dengan gendernya, yaitu eh, asrama apa, kapasitasnya berapa, dan namanya bos, siap-siap saja. Kemudian ada gender sih karena di headernya itu cuma dijelaskan kalau gendernya itu cuma male sama female,
diterima di asrama. Kemudian ada student.c, libs libsnya itu termasuk student.h, yaitu headernya apa yang dideklar di student.h. Oke, kemudian fungsi untuk membuat mahasiswa baru, yaitu structure student, student, structure student, string copy, ID, name, year, yaitu ID, nama, dan tahun angkatan. Kemudian ada gender, dormitory, memory allocation, alokasi memori untuk dormitory. Kemudian dorm null, set dorm ke null. Fungsi untuk mencetak data mahasiswa. Uh, Footprint student menggunakan loopingan for integer i sama dengan 0, i kurang dari count, i plus plus. If student gender sama dengan male, maka akan mengeprint student ID, nama, dan tahun angkatannya. Dan jika female maka akan mengeprint hal yang sama juga. Kemudian ada fungsi untuk mencetak detail data mahasiswa. Uh, Fungsi untuk mencetak detail mahasiswa itu void print student detail, menggunakan loopingan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari count, i plus plus, maka jika dormitory-nya sama dengan 0, maka akan ngeprint unassigned student, student ID, name, year, gender. Gendernya male dan female, antara male sama female. Jika tidak, maka akan mengeprint student ID, name, tahun angkatan, gender, male atau female, kemudian menyesuaikan dengan asrama sesuai dengan gender mereka. Kemudian ada fungsi untuk menugaskan mahasiswa ke asrama, menggunakan void, assign student, structure student, pointer student, structure dorm, pointer dorm, char pointer ID, dan char pointer dorm name. If jika dormitory lebih besar dari residence 6, lebih kecil dari dorm, lebih besar dari komposisi, dan student, gender, dorm gender. Pokoknya inilah fungsi untuk menugaskan mahasiswa ke asrama. Kemudian ada fungsi untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain, seperti ini, menggunakan void move student untuk mengosongkan asrama. Menggunakan ini, menggunakan loopingan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari student, i plus plus. Jika student dorm dan string compare student dorm sama dengan 0, maka student dorm sama dengan 0. Kemudian ada dorms, residence 6 sama. Oke, kita lanjut ke main code-nya. Nah, di sini pertama-tama kita buat library-nya itu, ini ada stereo.h. Ini untuk fungsi input output standar lah. Ini lalu ada string.h untuk nanti kita sini manipulasi string, lalu ada stdlib.h. Ini untuk fungsi utilitas umum seperti malloc dan free. Lalu ada std ini untuk tipe data boolean. Lalu ada kita pakai include libs yang si dorm.h untuk struktur dan fungsi terkait si asramanya. Lalu ada student.h untuk struktur dan fungsi terkait si mahasiswa. Lalu di sini ada define max student itu 100, ini definisi konstanta untuk jumlah maksimal mahasiswa. Lalu ada max dorm 100, definisi konstanta itu jumlah maksimal asrama. Lalu sini masuk ke integer main, ini di sini ada alokasi memori untuk area asrama dan mahasiswa. Lalu ada struct dorm underscore t, pointer dorms, ini ada dengan malloc, max dorms, pointer size of struct dorm underscore t. Di sini struct student underscore t, pointer students, malloc max student, size of struct student. Lalu di sini if dorm
atau tidak student, maka ini untuk memeriksa apakah alokasi memori berhasil. Maka fprintf stdr memory allocation fail. Lalu sini kembalikan nilai 1. Lalu cari input dengan nilai 100 dengan ini buffer untuk input dari pengguna. Lalu char ID 12 buffer untuk menyimpan ID mahasiswa. Lalu char student name hari 40 buffer untuk menyimpan nama mahasiswa. Ini year dengan hari 5 buffer untuk menyimpan tahun mahasiswa. Dorm name 40 buffer untuk menyimpan nama asrama. Ini dengan sign short capacity variabel untuk menyimpan kapasitas asrama. Char pointer token ini untuk proses input string. Lalu ini buat integer student count sama dengan 0. Lalu dorm count itu 0. Ini untuk menghitung mahasiswa dan asrama nanti. Lalu sini ada pointer ke fungsi untuk mencetak dan membuat mahasiswa atau asramanya. Ini pakai void pointer print student fn struct student underscore t pointer student selalu int count sama dengan print student. Lalu void print dorm fn struct dorm underscore t pointer dorm integer count sama dengan print dorm. Lalu struct student underscore t create student fn char pointer id char pointer name char pointer year and gender underscore t gender sama dengan create student. Struct dorm underscore t create dorm fn char pointer name and sensor capacity. Lalu kita pakai edukasi gender tadi, lalu itu sama dengan create dorm. Nah ini nanti ya, lalu di sini ada while true, ini loop utama untuk memproses inputnya nanti. Ini ada f plus std in untuk membersihkan buffer input, lalu sini input dengan dari 0, ya ini untuk mengosongkan buffer input, lalu ada i kita buat sama dengan 0, lalu ada char c itu get char ini untuk membaca karakter dari input. Lalu while c tidak sama dengan dan C tidak sama dengan EOF, ini untuk membaca hingga akhir baris. Lalu dari input yang ke I sama dengan C, lalu ini C-nya sama dengan get chart. Lalu ini input yang ke itu, ini apa namanya, strip 0 ini untuk menandai akhir string. Lalu ada token sama dengan start Nah ini input. Nah ini untuk memisahkan input berdasarkan siapa pagar ini nanti. Memisahkan variabel-variabelnya berdasarkan dengan pemisah si pagar. Lalu ini ada if string compare token dengan tuple less itu maka dengan 0. Lalu berhenti ini untuk keluar dari loop jika input adalah siapa tuple less. Lalu jika tidak compare tokennya itu student print all maka itu nanti print student fn students student count ini untuk mencetak semua mahasiswanya. Lalu else if string compare list token itu student print all detail nanti di print student fn students student count mencetak semua detail mahasiswa. Lalu ada ini else if dan compare jika nilai token itu student add maka nanti tokennya itu ini pakai start talk 0 berdasarkan ini pagar lalu stretch py untuk menyimpan nanti ID ini ke token untuk menyimpan ID mahasiswa. Lalu ada token start talk ini yang 0 ini pagar ini pakai student name token ini untuk menyimpan nama mahasiswa. Lalu ini year token untuk menyimpan tahun masuk mahasiswa. Lalu ini if string compare jika tokennya mail jika mail dia maka nanti student count create student nanti di sini nanti ditulis nanti semua ID student name year gender mail ini untuk yang laki-laki aja ini untuk yang perempuan jika nanti dia female ini untuk mahasiswa perempuan. Lalu student count ini untuk menambah jumlah mahasiswa. Lalu ada else if string compare token dorm print all jika dia dorm print on all maka nanti ini print dorm event dorms dorm count ini untuk mencetak asrama lah. Lalu ada else if jika tokennya dorm print all detail maka nanti boleh print dorm event dorms dorm count. Ini else if string compare token dorm add token str to 0 inilah untuk memisahkan lah ini pokoknya ini untuk menyimpan nama asrama ini untuk menyimpan kapasitas asrama. Lalu ini jika male dia nanti dibuat lagi identitas dorm name capacity yang si male-nya ini untuk female dorm name capacity untuk female ini dorm count untuk menambah jumlah asrama. Ini free dorms untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk asrama. Lalu free students untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk mahasiswa. Lalu nanti dikembalikanlah nilai 0 menandakan program berakhir dengan sukses. Ini dipakailah return 0. Jadi sekian dari kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.